Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah ya masya Allah dari kesehatan dan rezeki kesehatan yang kita terima. Nah, untuk saat ini Ibu juga sudah berada di kelas 10 IPSA ya betul? Ibu akan kehadiran terlebih dahulu. Hari ini apakah semuanya hadir? Saskia sakit Bu. Jesse sakit Bu. Isi boros Bu. Nur apa Bu? Ya, terima kasih ya atas konfirmasinya. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, agar Allah lebih mudahkan dalam menuntut ilmu dan lebih berkah dari proses pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu meminta kepada KM Fahia untuk memimpin doa sebelum belajar terlebih dahulu. Disilakan. Ya, berdoa mulai. Ya, terima kasih ya. Nah, sebelum Ibu lanjut menyampaikan materi untuk pertemuan kali ini, ada yang masih ingat pada materi pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa? Silakan angkat tangan dan sebut nama kalian. Ayo. Harus yakin. Materi sebelumnya itu tenaga biologi dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, alhamdulillah ya masih mengingatnya dengan sangat baik itu bahwasannya di materi sebelumnya itu kalian telah memahami mengenai tenaga biologi dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, untuk pada pertemuan kali ini, Ibu Isya akan menyampaikan materi mengenai pemanfaatan dan konservasi tanah. Nah, insya Allah dari hasil proses pembelajaran pertemuan kali ini, kalian akan memahami terhadap 3 pokok materi pembelajaran. Yang pertama ini ada definisi konservasi tanah, yang kedua ada tujuan dan manfaat konservasi tanah, dan yang ketiga terdapat teknik konservasi tanah yang sesuai. Nah, kalian bisa lihat pada layar di depan ya, Ibu meminta satu orang dan untuk mengungkapkan pendapat gitu terkait gambar yang tersaji ini, gambar apa gitu. Silakan satu orang, acungkan tangan dan sebut namanya. Oh iya, Rama gimana? Gambar tersebut merupakan gambar tanah. Tanah merupakan benda fisik berdimensi 3 sebagai bagian paling atas dari bumi yang terbentuk dari batuan yang mengalami perapukan mengandung sifat fisika, kimia, biologi yang menjadi media tumbuh bagi tanaman. Nah, Masya Allah, pendapat yang sangat baik ya. Iya betul bahwasannya gambar Tabarakallah. yang tersaji ini merupakan gambar tanah, di mana tanah ini sebagai benda fisik yang berdimensi 3, di mana artinya itu sebagai benda yang bisa tampak gitu, yang terlihat, yang bisa diraba, yang bisa dirasakan seperti itu sebagai bagian yang terluar atau teratas di lapisan permukaan bumi gitu. Nah, tanah ini juga sebagai media tanam gitu bagi tumbuhan. Misalkan nih kita berkepentingan untuk menanam tanaman anggrek untuk memperhias pekarangan rumahnya
tanah, yaitu vegetatif, mekanis, dan kimiawi. Persamaan ketiga itu sama-sama sebagai upaya di mana nanti kalian itu memanfaatkan suatu tanah melalui media tanaman misalkan dengan goalsnya itu untuk melindungi atau menjaga si tanah itu agar terhindar dari erosi tanah. Nah, yang membedakan bahwasanya kalau vegetatif ini dalam proses konservasinya itu tidak merubah bentuk fisik tanah ya, ingat ya, tidak merubah bentuk fisik. Sedangkan di mekanis ini bahwasanya dalam upaya konservasinya itu merubah bentuk fisik tanah, dapat ingat ya? Nah, sedangkan kimiawi dari namanya juga sudah jelas ya bahwasanya dalam upaya konservasinya itu memberikan bantuan bahan kimia ya. Nah, dimana kalau kimiawi ini sama tujuannya itu untuk menghindari dari terjadinya erosi tanah, tapi lebih untuk goalsnya itu memadatkan struktur tanah, karena dengan struktur tanah yang padat itu pastinya nanti si tanah itu akan kemungkinan terkena erosinya itu lebih kecil. Seperti itu dapat dipahami? Ya, alhamdulillah. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Saya Bu, Ya, silakan Indra. contoh nyata dari penerapan senjata konservasi tanah itu seperti apa? Ya, pertanyaan yang baik ya, bahwasannya Ibu akan menjawab pertanyaan Indra. Nah, ini Ibu terdapat contoh implementasi nyata dari metode vegetatif. Ingat ya, Ibu akan mengadakan ini. Yang pertama itu ada tanaman penutup tanah. Nah, dan yang kedua itu ada penanaman berganda, di mana tanaman penutup tanah ini sebagai suatu tanaman yang diminta itu menutupi permukaan tanah. Sedangkan penanaman berganda ini sendiri sebagai penanaman yang ditanam lebih dari satu jenis tanaman gitu. Jadi berganda di atas permukaan tanah secara sekaligus gitu. Nah, kedua ini contohnya itu karena gini ya. Nah, ini contohnya ada tanaman di jalan yang sama vegetasi pohon pepaya gitu. Nah, ini itu bisa membantu melindungi atau menghindari tanah dari terjadinya erosi gitu. Nah, erosi tanah itu apa? Anak-anak? Iya, penipisan tanah ya. Nah, jadi ketika di mana misalkan terjadinya hujan gitu ya, ini tuh akan terhindar dari erosi percik air hujan. Jadi ketika di mana hujan deras nih ya, si hujan air butir-butirnya itu tidak langsung menghantam ke permukaan tanah yang menyebabkan penipisan tanah, tetapi akan terhambur kepada tanaman sama vegetasi pohon yang ada di atas permukaan tanah. Dapat dipahami? Ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya ada contoh metode mekanis. Di sini kalian sering nggak melihat pembuatan teras ini, teras kering? Nah, ya, Ibu ini mengambil contoh teras kering di Bali, tapi di wilayah mana juga banyak ya. Nah, ini tuh sebagai contoh mekanis. Dan ingat ya, contoh mekanis itu kalau bahasanya tekniknya itu sebagai suatu upaya yang mengubah bentuk fisik tanah ya. Nah, itu sama masyarakatnya itu memanfaatkan tanah, tetapi dengan cara upaya konservasinya itu membentuk sifat fisik tanah itu sendiri. Di mana nih? Ini tuh karakter atau sekedan ya. Nah, si tanahnya itu bagian tanah itu dibuat agak lebih tinggi. Nah, itu udah ada berubah bentuk fisik ya, betul. Nah, dari sini itu bagian tanah dibuat agak lebih tinggi, memotong lereng seperti itu. Nah, memotong lereng yang tetap membentuk hal ini itu untuk menghadang atau menghindari nanti terjadinya erosi aliran air permukaan gitu. Nah, ini juga ada contoh lensa dari penguatan waterway juga. Nah, waterway di sini itu sebagai saluran pembuangan air anak-anak. Nah, ini juga sama untuk menghindari dari terjadinya erosi aliran permukaan. Nah, tadi kan ini tuh dibuat saluran ya. Nah, ketika nanti terjadi adanya aliran air permukaan atau air hujan, si air itu akan tertampung di saluran ini. Dan nantinya dari saluran ini akan tersalurkan atau dibuang ke tempat yang lebih aman gitu, sehingga akan menghindari dari terjadinya erosi jurang atau longsor. Dapat dipahami? Ya. Nah, yang terakhir terdapat contoh metode kimiawi. Nah, ini pemupukan yang sudah tidak asing. Kalian pernah melihat para petani itu memupuk tanaman dengan memakai bahan kimia. Nah, ini tuh contoh pemupukan bahan kimia. Hal ini bertujuan untuk memadatkan struktur tanahnya gitu, karena nanti ketika
tanah sudah menjadi padat, si tanah ini akan lebih suka gitu menerima erosi. Nah, hal ini juga tadi ya berkaitan dengan goals, tujuan dan manfaat dari konservasi tanah itu sendiri, yaitu untuk melindungi dan mengurangi dari terjadinya erosi tanah. Nah, alhamdulillah ya, Ibu telah selesai menyampaikan materinya, bahwa dapat disimpulkan dari materi pertemuan kali ini bahwasanya konservasi tanah itu sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk menjaga tanah dari terjadinya suatu erosi tanah. Dan tadi terdapat 3 teknik konservasi tanah apa aja, ayo? Nah, Ibu sudah memberikan atau sharing tugas mandiri ya di Google Classroom berupa post-test ya. Kalian kerjakan secara mandiri dengan deadline pada malam hari ini jam 8. Perpanjang lah Bu. Bisa 1 minggu. Bu, 3 jam. Sampai 3 jam aja Bu waktunya. Ya. Nah, jangan lupa juga ya kalian literasi terlebih dahulu nanti di rumah, karena di materi selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dan persebaran tanah. Sebelum Ibu tutup, ayo kita list dulu ya. Ibu kalian 3 partisipan untuk maju ke depan. Acungkan tangan, Hah? acungkan tangan semua. 1, 2, 3. Alvan, Devira, sama Anissa ya. Ini yang maju nih. Ibu, ini ada Anissa, Devira, sama Alvan ya. Nah, Ibu minta kalian pencocokan di gambar ini itu yang lebih tentang pedalam teknik mana, dan kalian sampaikan secara singkat. Enggak, kalian lewat sini aja. Ayo sekarang mau Devira dulu ya yang menyampaikan, enggak usah ya. Lihat aja. Pertama ada konservasi tanah secara vegetatif. Nah, ini untuk gambarnya. Nah, maksudnya itu ada tanaman penutup tanah dan penanaman berganda. Nah, ini itu tujuannya untuk mengurangi percikan air yang langsung turun ke tanah. Misalnya ketika ada hujan, si airnya itu tidak langsung ke tanah, tapi ke melalui daun atau tumbuhan di atas tanahnya terlebih dahulu, yang nantinya si percikan airnya itu mengurangi terhadap pengisian bagi tanahnya itu sendiri. Nah, dijawab temannya baik ya. Jadi teman-teman itu Suaranya kurang kencang. tadi kan yang dijelasin ya sama Ibu katanya ada 3 teknik konservasi tanah. Nah, yang saya ambil itu ada dari contoh mekanisme. Kalau saya ini di daerah Ubud Bali ya tadi itu. Nah, kayak tadi kan Kristi. Oh, lama maaf ya. Tadi Kristi apa ya? Nah, jadi soal kayak itu salah satu contoh untuk konservasi tanah seperti itu. Tadi udah paham kan ya terjelasin sama Ibu? Nah, Ya, good job buat aku. Yang terakhir yaitu konservasi tanah dari menggunakan teknik kimiawi, yaitu contohnya pemupukan kimia, di mana tanah untuk konservasi ini menggunakan pupuk kimia sebagai apa ya, untuk ya, untuk meneruskan struktur tanah itu menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, ya, udah, Bu. Ibu ada berbagi dong. Gua dari Berti ya buat kalian. lanjut. Makanya ini kamu nanya. Ya, Bu. Gak jadi takut minum. Banyak sekali, Mbak. Rewardnya banyak, Bu. Ada berapa